Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Yesus Kebangkitan dan Hidup. Terambil dari kitab Injil Lukas 7 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara-saudara, kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Dia sungguh Tuhan yang berkuasa atas kematian dan maut, dan Dia adalah benar-benar kebangkitan dan hidup, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ada banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus saat Dia berada di bumi ini. Dan dari banyak mujizat yang dilakukannya, ada beberapa mujizat di mana Yesus Kristus membangkitkan orang yang sudah mati, yang dicatat dalam kitab Injil. Yang pertama, Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus, seorang pejabat sinagoga Yerusalem, dalam Markus 5 ayat 1 sampai 42. Yang kedua, Tuhan Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan yang ketiga, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan telah dikuburkan, dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Kesemua mujizat itu tentu saja menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukanlah sekedar nabi, tetapi Dia adalah benar-benar kebangkitan dan hidup itu sendiri. Dia berkuasa atas kematian dan maut, dan hal itu dibuktikannya dengan kebangkitannya atas kematian, dan Dia mengalahkan kuasa maut. Puji nama Tuhan. Hari ini kita membaca di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ia menceritakan bagaimana Yesus sedang pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Janda itu merasa sangat terpukul dan sedih karena kehilangan anaknya yang satu-satunya. Melihat hal tersebut, tergeraklah hati Yesus, dan Dia menghampiri jenazah tersebut dan memerintahkan agar anak muda itu bangkit. Maka saat itu juga anak muda itu bisa hidup kembali dan diserahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah melawan umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara-saudara, melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hendak menunjukkan sungguh Dia Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia peduli dan memahami apa yang sedang terjadi atas janda tersebut, dan Dia berkuasa untuk membangkitkan anak muda yang sudah meninggal tersebut. Seperti pernah dikatakannya dalam Yohanes 5 ayat 25 yang berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Puji nama Tuhan. Saat ini kita yang mendengar suara dan firman-Nya serta sungguh percaya kepadanya, maka kita pun akan diberikan hidup yang kekal. Dan kita percaya bahwa Dia sangat peduli dan mengasihi setiap orang. Dia tidak menghendaki ada seorang pun yang binasa. Kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa oleh karena kasih-Nya, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pastikan saat ini kita percaya dan hidup di dalam Dia yang adalah kebangkitan dan hidup. Bila kita percaya kepadanya dan tinggal di dalam firman-Nya, maka kita akan mendapatkan jaminan yang pasti akan hidup yang kekal di dalam Dia. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.